Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada beberapa hal yang tertunda ya kemarin, jawaban dari soal yang sampai dengan jam larut juga masih masuk ya, sehingga ada 21 pertanyaan. Juga ada yang mencoba menjawab panjang sekali begitu ya. Nanti silahkan dibaca sendiri. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pertama dari Rahmawati mengenai bullying ya. Bagaimana caranya supaya aspek sosial ini yang terintegrasi, tetapi kok ada peristiwa bullying ya. Ini penyebabnya tentu saja kompleks, tetapi salah satu yang bisa kita kerjakan di sekolah adalah dengan mengidentifikasi potensi-potensi itu dan mengenali kelompok-kelompoknya. Dan saya kira melalui kerja kelompok atau tugas proyek yang harus dilakukan bersama, maka insya Allah itu akan mereduksi peristiwa-peristiwa seperti itu, karena objek dan subjek dari bullyingnya itu ada di dalam satu kelompok kerjasama. Tentu saja pengawasan dari guru ini juga sangat diperlukan. Tapi saya kira bekerja di dalam kelompok untuk suatu tugas proyek bersama itu akan mereduksi hal-hal yang demikian. Yang kedua dari Ridwan Guntara, beberapa siswa mengalami keterlambatan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Saya kira ini bagaimanapun harus ada kegiatan remedial, ya, ada kegiatan perbaikan, dan juga orang tua harus dilibatkan ini. Bagaimana ada buku penghubung kan? Buku penghubung ini bisa digunakan untuk meminta kepada orang tua memberikan bantuan di rumah agar ketertinggalan mereka bisa diatasi. Saya pernah melihat di suatu sekolah dasar di negara yang sudah maju, anak-anak yang mengalami masalah ya di dalam matematika atau bahasa atau yang lain, itu tiap hari berganti-ganti duduk dekat meja guru dan diberikan tugas khusus oleh guru. Nama proyek itu adalah DISTAR Project, Direct Instruction. Jadi guru memberikan remedial, tiap hari itu berbeda-beda anak-anaknya dan duduk di dekat meja guru seperti itu, sementara yang lain-lainnya mengerjakan pekerjaan yang lain. Itu saya lihat di Illinois ya, di Amerika seperti itu. Dan di Korea misalkan ada kelas remedial untuk, bukan kelas remedial, ada ruangan dengan sudut-sudut di mana guru dengan siswa yang harus ditingkatkan kemampuannya, yang defisit itu mendapatkan pelayanan. Jadi ada ruang khusus begitu, seperti itu. Tetapi di dalam hal di Indonesia saya kira agak sulit karena populasi di perkotaan itu agak padat ya, sehingga kalau misalkan guru memberikan tugas-tugas didekatkan ke meja guru begitu atau di suatu sudut tertentu untuk remedial, dan diminta juga kepada orang tua untuk memperhatikan mereka, memberikan pengulangan-pengulangan atau tugas-tugas yang mungkin lebih mudah dulu, jangan disamakan dengan kawan-kawannya yang lain. Sehingga misalkan untuk mata pelajaran yang sifatnya hierarkis, jangan yang sukar diberikan sebelum yang mudah. Saya kira itu. Ibu Hanum Ayuning Tias, ya, masalah kehidupan memerlukan penyelesaian dari berbagai aspek ya. Jadi sesuai dengan tingkat perkembangan sekolah dasar diperlukan pendekatan yang holistik, Bu, yang menyeluruh seperti itu. Kemudian Pak Uum Junaidi, mengapa di SD yang diberikan pendekatan terintegrasi, Pak?
Sebenarnya di SMP juga bisa saja, tetapi yang permulaannya tuh harus di sekolah dasar karena sesuai dengan tingkat perkembangan yang masih belum terlalu terdiferensiasi. Nah, kita paham misalkan pada kurikulum sebelum yang terintegrasi ini, eh, apa namanya, IPA itu disatukan ya, sedangkan sesudah di SMA itu kan tersendiri, ada kimia, ada biologi, ada matematika, begitu, ada fisika. Waktu di SMP disebut IPA, juga IPS ya, ada geografi, ada sejarah, ada sejarah, kemudian geografi, satunya lagi adalah apa ya, perkembangan sosial ya, menjadi sejarah dan geografi itu disatukan di SMP, sedangkan di SMA itu menjadi pelajaran yang tersendiri. Sosiologi bahkan ada di situ. Agama dan matematika memerlukan pendekatan khusus karena sifatnya yang hierarkis ya. Saya kira di dalam pembelajaran matematika orang tidak bisa membuat perkalian, mengerjakan soal-soal perkalian sebelum perjumlahan dikuasai. Jadi matematika itu sangat hierarkis, sehingga kalau yang satu mengalami defisit, kalau belum ada remedial tidak bisa diteruskan. Seperti itu. Mengenai agama itu saya kira ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, bukan saja karena banyaknya dimensi dari pembelajaran agama, tetapi juga ada hal-hal yang sensitif ya, ada hal-hal yang sensitif. Misalkan pengucapan lafaz di dalam pengucapan surat-surat di dalam Al-Quran misalkan itu harus benar, dan tidak semuanya dari guru-guru itu mempunyai lafaz yang cukup memadai kalau dilihat oleh orang-orang yang ahli di dalamnya, yaitu bahasa Arab. Itu satu kesulitnya. Diskusi mengenai bagaimana agama dan matematika itu harus disendirikan itu cukup panjang ya, sampai lama sekali, dan memang alasannya agama itu dimensinya banyak sekali. Jadi ya bukan saja bagaimana membaca tetapi juga peribadatannya dan sebagainya. Mengenai anak-anak yang beragama Kristen, di dalam undang-undang mengenai sistem pendidikan tahun nomor 20 tahun 2003 itu sudah disebutkan bahwa sekolah wajib menyediakan guru yang mengajar agama sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa tersebut. Ya, ini waktu itu dikoordinasikan dengan Departemen Agama. Jadi Bapak dan Ibu melalui kepala sekolah dan dinas dapat, saya kira harus mengadakan pendekatan kepada dinas agama ini. Agama ya, Departemen Agama. Jadi Kanwil kalau Departemen Agama, kalau agama, hukum dan keamanan itu masih sentralistik ya, bukan, tidak didesentralisasikan. Kemudian mengenai ibu kuota ini jawabannya, ibu kuota itu adalah harus ada corrective feedback ya, mulai dari kelas 1. Jadi jangan dibiarkan anak-anak kelas 1 yang mengalami kesulitan-kesulitan itu dibiarkan naik kelas tanpa ada feedback, umpan balik yang sifatnya mengoreksi begitu. Ibu Novita, saya kira usulnya sangat bagus ya, dan ini bisa dilakukan dengan koordinasi antara kepala sekolah dengan dinas. Pak Sutino sama, saya kira ini mengenai kerjasama rumah dan sekolah, dan dimulai dengan yang pertama mungkin pembiasaan ya Pak Sutino, dan juga corrective feedback. Jadi harus ada umpan balik yang sifatnya korektif, seperti itu, perbaikan, memperbaiki ya. Jadi corrective feedback sangat penting. Pak Upi, kesalahan dari dinas bisa minta izin, saya kira harus dengan ini yang tadi Departemen Agama itu ya Pak ya, seperti itu sama. Saya kira minta izin
kepada kepala dinas dan komite yang kompeten. Nah, saya kira dengan tagihan UN, Ibu Ika, dengan adanya tagihan UN yang sekarang direvisi katanya tidak akan ada lagi ujian nasional. Tetapi belajar sih tetap harus ada tingkat penguasaan, level of mastery ya, harus ada seperti itu. Jadi kelompok-kelompok remedial itu harus diadakan di tiap-tiap kelas. Nah, Ibu Yuli, ini jawabannya saya kira harus dengan latihan yang berulang-ulang dan pemberian koreksi ya, umpan balik dan koreksi itu pada tiap-tiap tahap yang lebih kecil, langkah-langkah yang lebih kecil itu diberikan koreksi, umpan balik dan koreksi. Jadi tapi kalau dibiarkan saja dan dengan sendirinya tidak akan menghasilkan sesuatu yang sebagaimana seharusnya. Saya kira itu jawaban-jawaban saya. Dari bullying sampai dengan remedial ya, yang banyak ditanyakan ini, saya kira. Ya, saya kira banyaknya seperti itu. Jadi pertanyaan kenapa terintegrasi diberlakukan hanya sampai tingkat dasar, Pak Uum, sekali lagi tadi Pak Ujung, terutama memang di sekolah dasar, tapi kan sebetulnya sampai dengan SMA pun pelajaran unit yang merupakan integrasi dari berbagai mata pelajaran itu diperlukan ya, supaya kita itu tidak kehilangan perspektif bahwa suatu masalah itu tidak bisa hanya diselesaikan dari satu sudut begitu. Seringkali ada yang harus secara komprehensif dilihat dari berbagai aspek. Nah, ini latihan-latihan begini ini yang menjadi latar belakang mengapa suatu masalah, mengapa mata pelajaran yang dulu terpisah-pisah itu sekarang dilihat konektivitasnya, keterhubungannya untuk menyelesaikan suatu masalah ya, seperti itu. Zaman baheula ya, ini sudah ada sebetulnya proyek-proyek, tapi tidak setiap hari tentu saja ya. Ada yang dinamakan pendekatan proyek atau pendekatan pembelajaran dengan unit. Nah, misalkan temanya tuh apa? Sederhana sekali misalkan. Dulu yang terkenal itu misalkan pohon eno ya. Eno itu adalah penghasil ijuk dan penghasil buah yang kalau bulan puasa itu suka dikolk itu loh. Lalu yang menghasilkan gula nira ya, pohon nira itu. Nah, itu di sekolah dasar zaman dulu saja itu sudah dibicarakan. Coba temanya adalah pohon eno atau nira ya. Itu dilihat dari kegunaannya, kegunaannya itu banyak sekali, misalkan daunnya bisa dijadikan lidi ya, ini serat daunnya itu, kemudian bisa menjadi atap, buahnya bisa jadi kolang-kaleng, niranya bisa dijadikan gula, ijuknya saya kira sangat berguna. Ijuk itu bisa untuk perumahan ya, kalau kita membuat septic tank itu di dalam bangunan-bangunan itu ada ijuk ya untuk penyaringan air dan sebagainya. Kemudian batangnya kalau di desa-desa disatukan itu dijadikan jembatan ya, menghubungkan dua sisi dari sungai yang kecil misalkan, seperti itu. Jadi ada nilai misalkan berapa tingginya pohon eno itu sudah matematika kan sebetulnya. Lalu kegunaan dari daun dan sebagainya itu sudah biologi ya. Lalu harga jualnya berapa itu kalau gula yang dihasilkan dari nira itu sudah ekonomi. Jadi berbagai subject matter atau mata pelajaran itu bisa digabung ke dalam satu unit, oleh karena itu disebut pelajaran itu pelajaran unit.
Pada hakikatnya intinya itu adalah pembelajaran terintegrasi. Jadi pembelajaran terintegrasi itu bukan bukan barang baru sebetulnya, tapi dihidupkan kembali pada masa-masa sekarang, sedemikian intensifnya gerakannya itu seakan-akan ini adalah barang yang grace baru. Dari dahulu kala sebetulnya ada, tetapi dilakukan sewaktu-waktu. Kalau sekarang itu boleh dikatakan hampir pada seluruh waktu dalam satu semester atau satu tahun. Saya kira itu jawaban dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.